ingin saya tanyakan itu ada misi antara dalam Presiden Israel dan 5 anggota ya. Begini Tuhan, sebenarnya mereka itu semua A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, semoga dilimpahkan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap tentang beredarnya isu ini, itu isu atau sungguhan, kita juga belum tahu. Jadi ini isunya dari apa ini ya, baca beritanya ini beritanya di Detik Hikmah. Ini pertemuan antara pejabat NU ini ya. Nah, kalau benar pejabat NU bertemu dengan Presiden Israel. Nah, ini di sini tidak tahu dalam rangka misi apa. Kok ini lagi rame ya. Dan nanti kami akan mengungkap dari sisi gaibnya sebenarnya itu apa itu tujuannya. Jadi 5 NU muda yang menemui Presiden Israel ini. Jadi nanti dari sisi gaibnya kita akan panggil dan nanti kita akan tanya-tanya ada apakah sebenarnya dibalik itu semua, karena masih beritanya kayak nggak jelas dan agak simpang siur ini. Benarkah ada kerjasama antara itu ya kedua belah kubu, karena ini diberitakan juga ada dari salah satu apa ini anggota pencak atau apa ini. Jadi kita panggil sisi gaibnya aja ini ya. Dan seperti biasa nanti akan kita hadirkan yang paling kuat, yang paling mengetahui tentang itu. Sudah siap Mas? Ya. Nah, kita akan mulai saja agar tidak kelamaan nih sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang segala cacat medikal dari fisikal senjata jerman apabila ada yang mencoba masuk atau masuk dalam jasanya otomatis terbentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nurjaya ruana gaib yang mengetahui tentang pertemuan 5 anggota NU dan
Presiden Israel masuk ke dalam jasad ini yang tidak mengetahui dewasa, dan masuk dalam raganya, kuasai seluruh jasadnya, suaranya, seluruh bahasanya, jasadnya medan, dan bisa berbahasa Indonesia dengan jelas dan fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dengan penunggu gaib yang ada di negeri. Di negeri mana? Di negeri ini. Oh, di negeri Indonesia ini. Kok panjenengan bisa ketarik ke sini? Apakah panjenengan itu mengetahui tentang itu pertemuan Presiden Israel dengan 5 anggota NU itu? Ya, saya yang diizinkan untuk menyampaikan sesuatu yang Tuhan tanyakan. Mohon maaf, saya protek dulu ya, karena nanti tidak ada penyusup atau apa. Dari jin sang yang berjalan, apabila yang dikatakan gaib yang ada dalam jasad ini berdusta atau berbohong, otomatis terpental keluar dari jasadnya dan meledak. Ada penyusup atau apapun yang mencoba membisiki, mempengaruhi, semuanya hancur. Nih, mohon maaf. Berarti memang itu benar ya, ada pertemuan antara Presiden Israel dan 5 anggota NU, itu benar ya? Iya, benar sekali Tuhan. Dan yang ingin saya tanyakan itu ada misi apa atau dalam rangka Ya, begini Tuhan. Sebenarnya mereka itu semua hanya sekedar untuk mencari yang dimaksud dengan mencari apa itu bahasa manusia? mencari nama atau Iya, yang dimaksud itu yang hanya mencari tenar saja. Berarti 5 orang itu belum punya nama semuanya itu? Iya, maksudnya hanya ingin mencari sensasi, maksudnya sensasi. Ya, yang saya maksud itu. Apakah itu ada yang mengutus atau bagaimana? Itu hanya rencana rekan-rekannya saja, rekanan mereka yang satu tim itu yang datang untuk menemui pimpinan yang ada di Israel itu. Ya. Berarti ada kerjasama ini berarti ya? Iya, itu hanya sebatas kerjasama antara hanya siswa didik itu. Dan kalau saya melihat berita-berita itu ada kaitannya dengan Dajjal itu kan, pertemuan itu apakah benar atau tidak? Itu sebenarnya ya itu memang tempatnya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan hal itu Tuhan. Iya. Apakah orang-orang yang menemui itu tidak tahu kalau Israel sedang memusuhi saudara seiman kita yang ada di Palestina? Ya,
itulah kecerobohan mereka. Ya itu tadi sebenarnya hanya ingin mencari sensasi biar terlihat di dunia, akan biar tampak terkenal saja itu, Tuhan. Jadi tidak ada kerjasama selain apa itu tadi? Ya, hanya mencari sensasi saja. Pendidikan. Iya, dari siswa didik ini ya. Apakah mereka itu ke sana itu diundang atau sengaja ingin menemui? Ya, itu sebenarnya rencana sudah sangat lama sekali direncanakan oleh mereka. Ingin bertemu dengan pimpinan negara Israel itu. Ya, sebenarnya tujuannya hanya ingin terkenal saja dan ingin mencari apa yang dinamakan studi untuk sekolahnya itu, Tuhan. Tapi di dalam waktu pertemuan itu panjenengan mengetahui tidak apa aja yang dibicarakan, apakah ada mempengaruhi tentang orang-orang Islam agar menjauhi Palestina atau gimana? Itu tidak ada sama sekali. Yaitu hanya ingin mencari apa itu tadi, bahan untuk pembelajaran mereka dengan mengatasnamakan pimpinan organisasi itu agar lebih ternama, maksudnya mereka. Tapi sebenarnya itu hanya akan menambah beban, akan menambah keburukan citra yang dibawa organisasinya itu, Tuhan. Ya kan sudah jelas. Jadi selama ini kan bahwa Zionis itu kan selalu memerangi saudara seiman kita. Sama saja kalau menemui mereka berarti kan dia juga ikut memerangi juga sama. Iya. Kan mendukung Presiden Israel sama dengan itu kan. Iya, itulah kebodohan mereka itu. Hal yang harus sepatutnya tidak dilakukan, akan menambah kacau di dunia umat muslim sendiri, Tuhan. Itu sangat berbahaya sekali, apalagi umat muslim yang dibawa itu sangat besar sekali di Nusantara ini. Mereka tidak berpikir sampai di situ. Itu benar atau tidak di berita itu kalau kelima orang itu akan dipecat dari organisasi itu? Tentunya mereka itu seharusnya memang begitu. Tapi saya rasa memang ya mereka akan direncanakan untuk dikeluarkan dari organisasi itu, karena akan sangat menghambat sekali untuk pergerakan dakwah umat muslim yang bernaung di dalam organisasi itu, Tuhan. Apakah sebelumnya itu juga ada sekelas para apalah ustadz atau apa yang datang ke sana, apakah ada? Itu ya sebagian ada. Salah seorang ada. Itu terkenal juga orangnya. Iya. Benar sekali. Apa orang itu tidak mengetahui atau disengaja atau gimana? Ya, dia itu termasuk yang mendorong untuk melaksanakan kunjungannya itu ke negara itu, Tuhan. Itu seumpama dikatakan sebagai sosok tokoh penasihatnya, tapi itu sangat tidak memikirkan sekali umat-umat Islam yang apalagi saat ini ramai
sedang berjuang antara negara Palestina yang dikuasai oleh negara Israel itu. Begitu. Ya, Jadi orang-orang itu hanya demi kepentingan nafsu pribadinya saja gitu ya. iya benar. Mereka terlalu bernafsu, hanya ingin mengenalkan dirinya di dunia. Dia terkenal, apalagi itu di wilayah konflik, sehingga mereka sangat cepat sekali terkenal. Akan tetapi mereka tidak memikirkan situasi itu akan membahayakan ataupun merugikan salah satu golongan yang sangat besar dalam menjunjung tinggi agama Islam, membawa pundi-pundi baginda Rasul yang ada di Nusantara ini. Gitu. Jadi memang itu hanya kepentingan pribadi mereka. Jadi ya kalau itu ya sudah, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan dan diberitahukan ke saya. Semoga ini bisa saya jadikan pelajaran dan bisa diambil hikmahnya oleh semua sahabat-sahabat semuanya. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan harus dipikirkan terlebih dahulu. Udah, mohon maaf saya tidak bisa menjamu panjenengan dan tidak bisa memberi apa-apa ke panjenengan. Apabila panjenengan ingin undur diri, saya persilahkan dan saya bantu keluar dari jasadnya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gaib yang ada dalam jasad ini kembali ke tempat asal. Alhamdulillah, tadi saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang kejadian itu berjalan dengan lancar, dan tadi semua sudah disampaikan apa yang terjadi di saat itu, di situasi itu. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sebelum kita bertindak, berpikirlah terlebih dahulu banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi apapun itu kita harus berpikir. Dari kami cukup sekian. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.